Kamu mau kerja di Australia tapi usia udah di atas 30. Nah, berarti udah nggak bisa ya ikutan WHV. Tapi ada nih solusinya, gimana caranya untuk kategori kamu. Perkenalkan, nama saya Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Oke deh, langsung aja kita bahas gimana caranya. Sebagai disclaimer, untuk bisa memahami full konteks yang saya maksud, sebaiknya nontonnya nggak di skip-skip ya, jadi supaya nggak misleading informasinya. Langkah yang pertama yaitu apply turis visa online. Dikarenakan online berarti nggak perlu ya untuk melakukan wawancara yang face-to-face ke kedutaan. Nah, saya baca ya di grup Facebook kayak travel atau backpacking gitu ya. Belakangan ini banyak orang Indonesia yang apply visa turis ke Australia itu di-granted visanya dalam hitungan menit saja. Berarti ini membuktikan kalau gampang banget untuk bisa masuk ke Australia dan bahkan bisa melakukannya sendiri tanpa agent. Untuk bisa tahu persyaratannya apa, caranya gimana gitu ya, bisa langsung akses ke websitenya Imigrasi Australia. Setelah kamu siap-siap berangkat ke Australia gitu ya, dan akhirnya tiba di Australia, nah satu hal yang mesti kamu ingat, ketika kamu punya visa turis, kamu tidak boleh bekerja. Itu adalah larangan keras dan hukumnya tegak ya kalau di Australia. Jadi masih ada langkah berikutnya sebelum bisa benar-benar kerja di Australia. Nah, ketika kamu sudah berada di Australia dengan visa turis, artinya kamu bisa benar-benar jadi turis ya, jalan-jalan lah gitu ya, melihat-lihat gimana sih keadaan Australia, dan kira-kira kamu bakalan betah atau enggak gitu ya sebelum benar-benar mau settle gitu di sini. Siapa tahu aja kamu nggak betah gitu kan, jadi dengan berkesempatan berkunjung dulu gitu kan, jadi bisa tahu gitu ya bakalan betah atau enggak gitu dengan situasi negaranya. Langkah yang kedua yang bisa kamu lakukan yaitu mendatangi student agent ya yang ada di Australia. Nah, student agent itu kan ada banyak banget gitu ya. Jadi sebelum datang ke Australia gitu ya, lihat-lihat dulu, research, browsing dulu online yang mana nih kira-kira yang bisa bagus untuk dikunjungi satu-satu, bisa di-compare gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah merasa settle dengan satu tempat, bisa ke sana dan bisa minta tolong ya untuk dibikinkan student visa melalui onshore atau melalui dalam Australia. Saya menyarankan kamu untuk ngambil student visa ya, artinya jadi anak kuliahan. Kan nggak ada batasan umur ya kalau untuk jadi anak kuliahan di Australia. Kalau kamu masih bingung ngambil jurusan apa, ambil aja jurusan bahasa Inggris karena untuk bisa melihat-lihat gitu ya situasi gimana sih perkuliahan di sini dan untuk bisa mikir juga ngambil jurusan apa ya gitu ya ke depannya setelah bahasa Inggris ini. Nah, di situ juga kamu bisa settle down sambil cari kerja karena ketika kamu punya student visa, kamu legal untuk bekerja. Nah, untuk peraturan kerja sambil kuliah sekarang itu masih bisa full time ya. Tapi nanti kalau nggak salah bulan Juni ya tahun ini bakalan ada perubahan lagi untuk jam restriction student visa. Ketika kamu memiliki student visa, kamu berkesempatan untuk melihat juga situasi gimana sih bekerja di Australia, betah atau enggak, suka atau enggak gitu ya. Dan juga ada waktu untuk berpikir beralih ke visa selanjutnya kayak regional kah atau 190, 189 dan lain sebagainya untuk bisa pathway ya ke PR gitu. Jadi saya harapkan untuk ngambil student visa ini sebagai batu loncatan aja. Nah, sebelumnya saya pernah membuat video apa sih efeknya kalau keseringan memiliki student visa yang bisa diklik di sini. Alasan kenapa saya menyarankan dengan cara yang seperti ini yaitu ini dengan cara yang mudah, cepat dan menyenangkan ya, juga legal. Jadi bicara dari pengalaman saya yang pernah apply visa student dari offshore ya, dari Indonesia, itu banyak sekali persyaratan yang saya rasa tuh nggak perlu gitu ya. Saya harus melewati tingkat RT RW untuk bisa melakukan paperwork ya. Jadi kalau kamu apply visa student dari onshore, itu kamu tidak perlu dari RT RW dan lain-lain gitu. Jadi persyaratannya akan lebih mudah dan
cepat ya, karena saya dengar-dengar belakangan ini juga yang apply visa student dari onshore itu juga hitungan menit ya di granted visanya. Bayangkan jika kamu bandingkan dengan saya yang pada saat itu ya proses secara keseluruhan memakan waktu 4 bulan. Jadi 4 bulan versus yang hitungan menit, mana yang kamu mau pilih? Jadi cara yang dari onshore itu ya lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Ini akan jadi legal kalau kamu benar-benar jadi turis ya ketika kamu punya visa turis. Jadi kamu tidak menyalahgunakannya. Catatan dari saya ya, ketika kamu ingin mengambil student visa dengan cara yang seperti ini, kamu sudah mempersiapkan dananya ya untuk sekolah. Nah, untuk dana itu kan tergantung dari jenis sekolahnya, terus di mana gitu ya, universitas kah atau tingkat pendidikannya, itu juga mempengaruhi berapa biayanya. Tapi kalau mau yang paling murah itu ya bisa ngambil diploma kayak diploma bahasa Inggris atau diploma bisnis gitu ya, yang setidaknya kamu sudah punya dananya untuk biaya pendaftaran, biaya semester di awal, dan juga biaya administrasi si visa itu sendiri.